Sekarang yang simbol-simbol saja dulu. Masuk ke tanah datar. Kan dia mau ke Istana Raja tuh. Jangan hanya di Istana itu saja yang bersuara rumah gadang. Di jalan tidak ada. Dari Bukit Tinggi dia terus ke Baso, terus ke Istana Raja. Sepanjang jalan itu ada enggak rumah gadang? Kalau ada di Pelok enggak, hampir runtuh enggak? Itu kan yang penting. Nah, Sumatera Barat hari ini membangun dunia pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Pertanyaannya hari ini adalah seberapa banyak pemerintah memberikan supporting terhadap kegiatan pariwisata di provinsi itu. Sekarang saya tanya, seandainya orang Jawa Barat pergi ke Sumatera Barat, apa beda Kota Bandung dengan Padang? Kalau semua atribut di Kota Padang dicopot, merek-merek dicopot segala macam, apa beda Kota Padang dengan Pontianak? Apa beda Padang dengan Banjarmasin? Apa beda Kota Padang dengan Kota Jambi? Apa? Tidak ada. Kalau kita pergi ke Bali, dicopot semua atribut, dicopot semua merek, orang pasti tahu ini Bali. Atau ditutup mata orang, dia diberangkatkan dari Padang entah kemana dibawa, kemudian diturunkan di situ, dia tahu, oh ini Bali. Kenapa seperti itu? Karena atribut-atribut di bangunan, di jalan, segala macam ada. Atribut-atribut itu yang ada itu dipertahankan. Laki-laki, perempuan di bandara menyambut dengan pakaian adat Bali. Di Jogja juga seperti itu. Di Sumatera Barat, di bandara ada, tapi setelahnya tidak ada. Di rumah makan tidak ada, orang berpakaian biasa saja, atau baju seragam, baju kaos, dan segala macam. Tidak ada apresiasi pelaku bisnis UMKM terhadap pariwisata, kecuali menjual barang-barangnya saja. Kita hari ini membangun rumah-rumah masyarakat itu sesuai dengan selera kontemporer. Rumah-rumah bergonjong hanya ada kantor-kantor pemerintah, itu pun tidak seberapa. Apalagi setelah gempa, di atasnya harus rata karena akan jadi helipad. Rumah-rumah adat kita di daerah-daerah dibiarkan lapuk. Di Solok Selatan dibangun, dan itu ada perhatian pemerintah. Ada atribusi kita di situ, terlihat dengan jelas. Nah, di tempat lain, apa perhatian pemerintah kabupaten kota provinsi terhadap rumah gadang di Sumatera Barat? Saya tanya agak satu saja rumah gadang dibantu. Ada enggak? Sumatera Barat ini apa yang dibanggakan? Mau modern? Modern lah orang lagi. Makin dalam orang dengan tradisinya, makin ramai orang berkunjung. Makin akrab satu komunal dengan tradisinya, makin ramai orang berkunjung. Perkuat akar kebudayaan kita. Rumah gadang itu memperbaikinya atau mendirikannya 500 juta. Masa di daerah yang dilalui wisatawan itu dibantu kan bisa oleh pemerintah. Pemerintah harus berpikir soal itu kalau memang mau. Kalau objek wisata alam saja, di tempat lain juga ada. Jangan begini, membali nak ubi, makan nak lamang, pariwisata nak banyak, piti nak mau keluar. Itu jangan. Provinsi, Bukit Tinggi, Padang Panjang, mana lagi yang mau pariwisata? Coba galakkan. Apa tuh galakkan? Buek. Rumah adat tuh. Rumah rakyat tuh. Pugar. Pugar lah. Masa enggak dipugar? Imbau tuh ni mamaknya. Aku rumah gadang pada tu kami Pelok bahan nemu anak nemu lah, jadi nampak ciri-ciri kita itu, sekaligus kita memelihara keminangkabauan kita. Tidak perlu pula kita pakai gelembong semua, tidak perlu pula, karena kita hidup di zaman sekarang. Gelembong itu untuk berandai. Nah, yang penting itu orang datang itu ada yang dia lihat selain alam. Nah, dan dia rasakan. Kalau dia rasakan itu masuk ke sifat-sifat, misalnya ramah tamah, senyum, atau lain pula garapannya. Sekarang yang simbol-simbol saja dulu. Masuk ke tanah datar. Kan dia mau ke Istana Raja tuh. Jangan hanya di Istana itu saja yang bersuara rumah gadang. Di jalan tidak ada. Dari Bukit Tinggi dia terus ke Baso, terus ke Istana Raja. Sepanjang jalan itu ada enggak rumah gadang? Kalau ada di Pelok enggak, hampir runtuh enggak? Itu kan yang penting. Berapa betul lah duitnya?
Ya kan, rombongan orang rapat di hotel tuh ndak besar betul. 2 kali rapat di hotel DPRD jo SKPD, do biti itu mah. Untuk sebuah rumah kadang 500 juta boleh banyak. Kan dikit tuh nyo. Dibuat 3 agak setahun. Barayun orang datang mah. Dan kita promosikan. Ya kan, jangan hanya dipromosikan objek wisata alam saja. Dan objek wisata alam itu WC-nya kadang ndak betul pula. Parkirnya tidak betul pula, masih saja kita bermasalah dengan parkir, dengan WC, dengan rumah makan, masih saja, apalagi perilaku. Kan itu kan, dan mengecek murah, mengarajuan susah. Apalagi mengecek mereka ini juga, disuruh anda, tidak pandai saya. Saya sebenarnya ibu dengan operator wisata. Sudah penat dia merayu-rayu orang datang, Sumatera Barat rancak, tiada tara, nomor 1, nomor 2, Sumatera Barat juga. Tapi sokongan paripurna tidak ada dari pemerintah. Baru ada belakangan itu Mande. Mande pun yang dikonsep sebagai wisata premium menjadi wisata massal. Akhirnya sampah berserakan juga. Kemudian masalahnya lagi adalah situs-situs kebetulan saja tidak diganggu orang. Jadi sambil lalu aja tidak kelihatan betul oleh orang. Tidak dipermak untuk objek wisata sebenarnya yang ada. Tentu kita tak berharap seperti adanya Candi Borobudur, tidak ada di sini. Kita punya misalnya Candi Padang Roco di Dalmasraya. Itu kan mestinya dikelola dengan baik, dibuatkan jalan dengan baik dan sehingga menjadi objek wisata, minimal objek wisata lokal dari provinsi tetangga. Kita juga punya selain Istana Pagaruyung, tiruan Istana Pagaruyung itu, Istana Selinduang Bulan yang rumahnya Kerajaan Pagaruyung itu kan mestinya ada petugas yang merayu, ada ya pokoknya adalah begitu. Jangan hanya lewat aja di situ. Hari ini kita sedang candu memanggil merek. Ada merek besar itu kayak merek Hollywood. Nah, di Padang, di Gunung Padang, di Padang Panjang, di mana lagi Masjid Raya. Sedang candu betul itu sekarang. Banyak itu dengan model-model taman wisata ini, merek-merek itu. Tapi kemudian hurufnya hilang, agak C. Padang hilang, hilang G-nya hilang. Pokoknya pakai hilang. Nah, itu boleh, tapi gerbang antar kota tidak ada melambangkan di Selaing ada itu. Anda memasuki Padang Panjang. Nah, pokoknya di Sumatera Barat ini setiap kilo ada lambang semen Padang, ada bergonjong di atasnya. Itu aja contoh satu. Buatlah seperti itu. Jangan semen Padang pula terus-menerus. Yang lain buat di kilo lain, buat oleh yang lain. Walaupun sebenarnya masih bisa diperdebatkan, tapi menurut saya misalnya Tugu Ayam di Solo, Tugu Ikan di Pariaman, itu penting. Tugu Bingkuang di Padang yang sudah tidak ada atau sudah tersuruk dia di sudut jalan kereta api di dekat Basko itu penting sebenarnya untuk identitas kota. Kereta angin besar di Payakumbuh masih ada. Nah, Tugu Kerja di Sawalunto itu ada, dan itu yang mestinya juga ada di tempat-tempat lain di Sumatera Barat. Yang ada kita pelihara, yang tidak ada kita buat. Jangan dirusak seperti patung Polwan di Bukit Tinggi yang sudah roboh. Tapi patung Bung Hatta dijaga. Kalau tidak suka patung Bung Hatta diroboh juga. Kenapa Polwan aja yang tidak boleh? Kalau itu dirobohkan, atau mungkin sengaja karena memang udahlah diganti dengan Tugu. Tapi itu Tugu Polwan itu penting, bahwa Polwan pertama di Indonesia di Bukit Tinggi, kota wisata itu. Makanan ini memang enak, diakui dunia. Yang tak diakui dunia adalah kebersihan. Indak barasia kamangawa. Rahasia kok sudah itu apalagi saat ini tak pakai masker. Dia menghidangkan, dia main pantan, tapi dia tidak pakai masker. Ada masker dia di dagu. Ini bertentangan dengan SOP pariwisata. Kemana wisatawan akan dibawa? Kan wisatawan itu tidak semuanya pakai operator. Dia bisa datang sendiri juga dan berjalan kemana-mana. Nah, kalau dia lihat yang semacam itu, bagaimana?
pedagang-pedagang di sekitar Jam Gadang yang berputar-putar itu membawa kerupuk kuah itu enggak pakai masker. Pakailah masker. Masa enggak? Salah lawak juga pakai masker. Lalu di rumah makan, ada di tempat-tempat kuliner yang ada hanya sapu tangan. Tidak ada tisu. Dan mejanya tidak bersih. Tapi berwisata artinya keinginan pariwisata awak kau nak nyambuang jadi bawah dah. Nak nyambuang. Bali nak ubi makan nak lamang tadi, menjual nak banyak tapi tidak muah. Nah itu problemnya. Di banyak tempat sekarang sudah ada tisu. Sebab kalau sapu tangan sarbeta itu juga bersama-sama ke mulut kan tidak mungkin. Ya, ulah lambok sapu tangan tuh. Sarbeta kok lah lambok. Orang COVID, tisu tidak ada. Jadi tidak mungkin diminta ya dulu. Baru adanya letaknya meja kasir. Tusuk gigi sama tisu ada dalam gelas lipat-lipat bagus itu, tapi di depan kasir. Untuk atas di meja-meja ini ditaruh. Nah mejanya pun tidak bersih juga. Jadi kamari pentang di kecian entah nak di kecian entah awaknya kecian ini. Begitu benarlah pariwisata Sumatera Barat. Siapa yang tidak kasihan sama operator? Sudah tunggang langgang dia membawa wisatawan datang di bawah apresiasinya tidak sesuai dengan ekspektasi gue Inggris kok sobatnya. Nah itulah. Sebenarnya Sumatera Barat itu beruntung, untung gadang dibanding daerah lain. Kenapa? Pertama alamnya bagus, kedua perantau-perantaunya banyak. Kalau perantau sepulang sedundun, penuh Sumatera Barat itu. Nah perantau itu kan seleranya selera perkotaan. Orang rantau lah kan namanya. Nah jadi gini, orang rantau itu kan tinggal di kota-kota di luar Sumatera Barat. Dia hidup dengan standar perkotaan. Kalau dia pulang, dia ingin suasana yang bagus. Tetapi bagaimanapun suasana itu yang penting bersih. Nah itu barasia, indak kumuh aduh. Kebudayaan Minangkabau atau tradisi Minangkabau itu bisa dipelihara antara lain disebabkan oleh simbol-simbol atau oleh bangunan-bangunan dan aktivitas-aktivitas di bangunan itu. Misalnya surau, rumah gadang, balai adat, medan nambah paneh. Itu kan penting dan itu harus ada lapangan bola. Nah lapangan bola sekarang jadi tempat SD Impres. Balai adat ada satu-satu, rumah gadang banyak yang roboh, surau lah permanen, lah samuse joinan lain. Nah, kenapa tidak dibuat arsiteknya yang bagus seperti surau zaman dulu yang atapnya gazal berundak-undak 3, seperti itu misalnya. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan meriang adalah obat.